Kesadaran Yesus Kristus bahwa Dia dikasihi Allah nampak jelas dalam peristiwa pembaptisannya di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya orang yang digerakkan oleh kasih dan karena kasih akan mampu berkarya secara penuh, utuh, dan total. Dan hanya kalau bertolak dari keyakinan bahwa Allah telah mengasihinya, orang akan mampu memuji dan bersyukur. Puncak dari kematangan hidup kemuritan para murid Kristus adalah mampu bersyukur sebagai jiwa seluruh hidupnya. Semangat puji syukur yang merupakan arti dasar Ekaristi menjadi jiwa seluruh hidup kita yang merayakannya. Karena melalui Ekaristi kita menyadari akan kasih Allah kepada kita. Bila ada murid Kristus yang masih suka mengeluh, itu namanya belum menghayati atau belum sampai pada inti sebagai murid Kristus. Marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa barang siapa mau mengikuti Yesus haruslah total, haruslah sepenuh hati, tidak boleh noleh-noleh lagi. Saudara, mengawali misa kudus ini, mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, karena selama ini di dalam mengikuti Yesus kita seringkali terlalu banyak perhitungan. Kalau untung ya kita ikut, kalau tidak menguntungkan kita ya lembek. Untuk itu mari kita mohon ampun agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat Yesus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyerahkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
audiensi misa hari ini untuk ketentraman jiwa Ibu Maria Kokomi yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu, juga untuk suksesnya pelaksanaan akhir pekan ME yang dilaksanakan di Hotel Garden. Dan yang ketiga, mohon Tuhan berkenan melaksanakan mukjizat untuk Ibu Trivena Agnes Yanuesti Wuriana yang sekarang sedang sakit. Mohon Tuhan berkenan memberi kekuatan agar Ibu ini tabah di dalam menghadapi sakitnya. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Yesus Putramu terkasih mengajak kami mengikutinya tanpa menengok apa yang telah lalu. Buatlah kami pantas bagi kerajaan-Mu, sehingga kami bersedia dan dengan setia mengikuti panggilan-Mu serta melaksanakan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu baja itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagiaku terikat pada Yahweh,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi, kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri dibimbing oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan."
Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang yang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamit dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga karena sabda Injil diteguhkanlah iman kita.